Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Utami, NIM 2019-008-032 dari Prodi Manajemen KKN UST Padepokan 25. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih menumbuhkan minat usaha dan sesuai 4P. Nah, sebelumnya apa sih usaha itu? Mungkin dari sebagian teman-teman juga tidak asing lagi dengan kata usaha. Pasti dalam pikiran teman-teman saat mendengar kata usaha pasti adalah orang berjualan. Nah, usaha sendiri adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Pengusaha adalah setiap orang, perseorangan, atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk memulai usaha itu sendiri? Saat kita ingin menjalankan usaha, tentunya kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal, tidak asal main membangun usaha sendiri, karena nanti akan mempengaruhi usaha kita itu nanti. Nah, selanjutnya hal yang pertama yang harus kalian tentukan adalah jenis usaha apa yang Anda ingin mulai. Tentu hal yang pertama kali ditanya ketika Anda ingin memulai bisnis adalah bisnis apa yang ingin Anda rintis. Apabila hal tersebut sudah jelas, Anda tentukan, maka untuk tahap selanjutnya sudah mudah untuk Anda lakukan. Sebab dalam memulai bisnis tersebut, Anda juga harus dapat memastikan bisnis apa yang Anda ingin jalankan. Nah, adapun contoh usaha sendiri yang Anda dapat terapkan seperti bisnis kuliner, bisnis minuman, dan jenis bisnis lainnya. Perlu Anda ketahui juga bahwa bisnis yang Anda rintis tersebut tidak harus sesuai dengan bidang ataupun ilmu yang Anda tekuni. Sebab akan lebih baik jika Anda tersebut sesuai dengan pengalaman dalam hidup Anda. Karena dengan hal tersebut, Anda dapat lebih mengetahui apa yang harus Anda lakukan dan juga bisa mencari solusi apabila ada kendala yang terjadi. Dan yang kedua di sini adalah susun visi dan misi bisnis. Cara memulai usaha sendiri selanjutnya dengan menyusun apa visi dan misi yang Anda terapkan dalam bisnis Anda. Hal ini penting untuk dilakukan sebab dengan menentukan bisnis dan visi, Anda akan memiliki gambaran serta tujuan yang ingin Anda capai di masa depan, baik dari target pasar, target pemasaran, dan lainnya. Bukan hanya itu saja, hal tersebut juga membantu Anda dalam mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan bisnis Anda dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, yang ketiga adalah melakukan survei. Survei merupakan hal yang sangat penting untuk Anda lakukan sebelum menganalisis bisnis yang Anda jalankan. Adapun beberapa indikator survei yang dapat Anda lakukan diantaranya seperti survei lokasi, survei mengenai perilaku konsumen, dan survei harga dan lainnya. Dengan melakukan survei ini, Anda dapat mengetahui beberapa harga yang ditawarkan oleh kompetitor lain dari produk lain dan jasa yang sama. Selanjutnya, Anda melakukan sebuah pertimbangan mengenai apa produk yang Anda miliki akan Anda tawarkan dengan harga yang sama atau lebih murah atau lebih mahal. Nah, yang selanjutnya di sini adalah siapkan modal bisnis. Nah, saat ini masih belum efektif dalam cara bisnis pemula, yaitu bercukupan modal bisnis. Banyak sekali pemula yang takut untuk memulai usaha karena memiliki modal yang diperlukan harus besar. Namun, tidak semua usaha membutuhkan modal yang besar. Jika Anda memiliki kesulitan dalam menyiapkan modal yang besar, Anda dapat memulai bisnis Anda dengan cara bisnis kecil-kecilan dengan bisnis online misalnya, atau memanfaatkan media sosial Anda sendiri. Selanjutnya di sini adalah lakukan pencatatan. Cara memulai usaha selanjutnya dengan melakukan sebuah pencatatan. Sebab apabila Anda melakukan sebuah hal yang baru seperti memulai usaha, tentu suatu hal yang wajar jika Anda beberapa hal yang masih terlupa dan masih dibingungkan. Maka dari itu, biasakan sebelum untuk memulai bisnis online maupun offline, Anda harus mencatat detail mengenai barang, operasional, kegiatan, dan tentang apa saja yang Anda hadapi.
Catatan ini juga bisa Anda gunakan untuk meningkatkan apa yang terlupa apabila harus dibeli dan dilakukan, serta catatan ini juga dapat berguna sebagai bahan evaluasi bisnis Anda. Nah, yang selanjutnya di sini adalah jangan pernah takut untuk gagal. Cara bisnis memulai yang penting adalah jangan takut untuk gagal. Pada saat mengambil sebuah keputusan dalam memulai sebuah bisnis online maupun offline, memang memiliki resiko yang cukup besar. Namun, apabila Anda sudah merasa takut gagal dalam memulai bisnis, maka bisa jadi usaha ke depan pun akan mengalami banyak rintangan dan resiko gagal. Maka dari itu, Anda harus bisa meyakinkan diri Anda sendiri dan buang rasa takut untuk gagal tersebut. Tidak dapat dipungkiri, kegagalan memang bisa saja terjadi dalam memulai sebuah bisnis. Namun, menjadi seorang pebisnis, Anda harus mampu untuk bangkit dan selalu belajar dari setiap kegagalan. Nah, selanjutnya adalah fokus terhadap suatu bisnis. Memiliki sebuah bisnis yang banyak tentu dapat memberikan keuntungan yang berlimpah. Namun, di sisi lain, apabila jika Anda masih pemula dalam memulai bisnis, tentu akan merusak fokus Anda, yang nantinya akan mengakibatkan kerugian. Sehingga memiliki satu bidang saja untuk sebuah pemula usaha merupakan suatu keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya di sini adalah perhatikan manajemen waktu. Melakukan manajemen waktu bisa menjadi suatu hal yang sulit dilakukan oleh Anda yang memulai bisnis dari nol. Disiplin waktu sangat penting untuk dilakukan baik untuk usaha kecil ataupun usaha besar. Selain itu, Anda juga dapat menentukan jam operasional usaha Anda. Cara mulai usaha dengan menetapkan waktu dengan baik dapat membantu Anda disiplin terhadap waktu kerja dan lebih efisien. Nah, selanjutnya di sini adalah perhatikan manajemen waktu. Melakukan manajemen waktu bisa menjadi suatu hal yang sulit dilakukan oleh Anda yang memulai bisnis dari nol. Disiplin waktu sangat penting untuk dilakukan baik untuk usaha kecil ataupun usaha besar. Selain itu, Anda juga dapat menentukan jam operasional usaha Anda. Cara mulai usaha dengan menetapkan waktu dengan baik dapat membantu Anda disiplin terhadap waktu kerja dan lebih efisien. Nah, lalu apa itu 4P itu sendiri? Nah, 4P yang pertama di sini adalah produk. Produk atau jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah bisnis. Namun, produk tidak bisa asal dijual mengikuti keinginan pemilik atau pengusaha. Lebih dari itu, kamu perlu mempertimbangkan apa produkmu dibutuhkan atau diinginkan masyarakat. Kamu harus memastikan agar produk yang kamu jual benar-benar berguna bagi konsumen. Tidak berhenti sampai di situ, kamu juga perlu membuat produk yang unik seperti kata truly branded, yang jangan sampai kamu hanya mengikuti tren dan akhirnya kalah dari kompetitor. Nah, P yang kedua di sini adalah price. Dikutip dari CXL, 94 konsumen online rela menyisihkan waktunya untuk mencari produk kompetitor dengan harga terbaik. Hal ini ditunjukkan bahwa salah satu faktor terbesar pemilik produk pada dasarnya harga adalah bidang yang dibayar pelanggan untuk suatu produk. Jadi, pastikan nilai produkmu sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan. Selain itu, kamu juga dapat mempertimbangkan harga kompetitor. Apabila produkmu serupa dengan kompetitor, tetapi mereka memberikan harga yang lebih murah, kamu bisa kalah saing. Untuk itu, meningkatkan penjualan kamu juga bisa memberikan promo dan diskon. Nah, P yang ketiga di sini adalah place. Place atau tempat juga menjadi faktor penting dalam strategi marketing 4P. Unsur yang satu ini mempertimbangkan tempat untuk menjual produk atau jasamu seperti ditulis dalam bisnis. Tak hanya itu, kamu juga perlu memikirkan cara perindustrian produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Nah, tujuan atau prinsip dari place adalah membuat produk semudah-mudahnya ditemukan oleh pelanggan. Jadi, mereka akan mudah dengan cepat menemukan produkmu. Sayangnya, banyak market sering keliru dengan menentukan tempat penjualannya. Nah, selanjutnya P yang terakhir adalah promotion.
apabila artinya sebuah produk jika tidak dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan promosi atau promotion dari sebuah unsur 4P. Promotion menjadi tanggung jawab terbesar dari seorang marketer. Kamu harus bisa mempromosikan dan memasarkan produkmu sehingga sampai ke tangan konsumen. Saat ini ada banyak strategi marketing yang bisa kamu manfaatkan untuk promosi. Nah, tadi adalah beberapa cara untuk memulai sebuah usaha dan sesuai dengan 4P. Jadi, untuk memulai sebuah usaha, kalian juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Tidak semerta-merta langsung untuk membuat usaha saja. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.